العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Aku berpesan kepada diriku juga kepada jemaah sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suatu kejanggalan apabila terjadi seorang pengajak yang bertakwa itu ternyata belum bertakwa. Dia sudah mengajarkan takwa kepada orang lain, akan tetapi dia sendiri belum bertakwa. Marartu lailata usriya bi ala qaum tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Pada malam Mikraj, peristiwa terbesar yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang maha dahsyat, maha ajaib. Nabi berkata, aku melihat tayangan, gambaran suatu kaum. Bagaimana kaum tersebut yang ditampakkan, yang digambarkan, yang difilmkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu lidah mereka dipotong dengan gunting dari neraka. Tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Lidah mereka digunting, dipotong dengan gunting dari neraka. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah kawan beliau, ikut menemani beliau, mendampingi beliau dalam peristiwa terbesar tersebut. Ma sya'nuka, man haula wahai Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu gambaran kaumku yang seperti apa itu? Yang digunting lidahnya, yang dipotong dengan gunting dari neraka. Gunting dari neraka begitu panasnya. Jangankan gunting dari neraka, gunting dunia yang kita misalnya bakar, yang kita panggang di api, guntingkanlah ke lidah kita. Guntingkan saja sedikit ke kulit kita, jangan ke lidah kita. Apakah itu sudah sakit? Apakah itu sudah terasa sakit buat kita? Maka apalagi ini gunting dari neraka. Jangankan misalnya dulu gunting itu dibakar atau dipanggang baru kita guntingkan, tapi gunting saja kita beli misalnya di warung, guntingkan ke kulit kita, apa yang terjadi? Sakitnya luar biasa, sampai darah-darah berkeluaran, bercucuran daripada kulit dan tubuh kita. Gambaran yang ditengok Rasul pada peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya seperti itu, tapi suatu kaum digunting, dipotong lidah mereka dengan gunting dari neraka. Man haula, siapa mereka wahai Jibril? Siapa itu? Gambaran kaumku itu siapa kaumku tersebut? Yang bagaimana itu kaumku? Karena banyak yang diperlihatkan kepada Rasul pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Bukan hanya itu saja, banyak sekali nanti. Ada yang tukang pendusta, ada yang tukang minum khamar, ada yang tukang bezina, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang digambarkan. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya mengangkat satu saja sebagai pesan buat yang berbicara, juga buat kita semuanya mudah-mudahan, apalagi kepada penyeru-penyeru kepada kebaikan, kepada pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada kebaikan. Lantas malaikat Jibril memberikan jawaban. Hati-hati kita para pendakwah-pendakwah, para pengajak-pengajak kepada kebaikan ini. Kitalah itu yang digambarkan, yang ditayangkan kepada Rasulullah SAW itu.
yang disinggung pada hadis yang barusan kita bacakan. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi mereka lupa kepada diri mereka. Asiknya hanya mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada takwa. Ittaqullah, mari bertakwa. Ittaqullah, mari bertakwa. Haqqa tuqatih, bukan sekadar takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Tapi kita tengok dia bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Secara zahir misalnya, karena kita tatap hanya bisa secara zahir saja. Mata batin kita belum terbuka mungkin seperti ulama-ulama yang kasyaf itu. Akan tetapi dengan mata lahiriah kita, fisik kita, jasmaniah kita melihat bagaimana kedekatannya kira-kira kepada Allah, bagaimana hablum minallahnya tergambar itu, terlihat itu. Maka hati-hati kita, para pendakwah, para pengajak kebaikan kepada orang lain ini, saudara-saudaraku sekalian. Khutaba'u min ahli dunia, kata Jibril alaihissalam. Hati-hati, mungkin bisa saja nanti yang berbicara hari ini itulah orangnya. Kalau dia tidak istiqomah mengamalkan apa-apa yang ia sebutkan di malam hari ini sampai ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, dunia dakwah, perjuangan dakwah ini tidak kancah yang main-main. Siapa yang main-main dalam dakwah, maka ia akan tereliminasi. Ia akan terbuang dengan sendirinya, terkucilkan. Makanya kalau sudah tempuh jalan untuk berdakwah kepada Allah, sungguh-sungguhkan niat kita, sungguh-sungguhkan bulatkan niat kita, bulatkan tekad kita. Ud'u ila sabili rabbik. Memang ini perintah umum kepada kita, semuanya kita perintahkan untuk berdakwah, mengajak yang lainnya kepada kebaikan. Khutaba'u min ahli dunia, kaummu yang digunting, yang dipotong lidah mereka, lisan mereka dengan gunting dari neraka itu, kata malaikat Jibril adalah mereka itulah ahli ceramah di dunia. Khutaba'u min ahli dunia, juru-juru khutbah di dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir, mereka itu sukanya mengajak orang lain berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, ini problem, ini permasalahannya. Wa yansawna anfusahum, tapi untuk diri mereka lupa. Jawab malaikat Jibril karena ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka membaca Alkitab, wahum yatluna Alkitab. Padahal mereka membaca Alkitab. Afala ya'qilun, kenapa mereka tidak berpikir? Kata malaikat Jibril alaihissalam, kita orang-orang pendakwah ini tentu kita sudah membaca Alkitab, membaca Al-Quranul Karim, membaca kitabullah. Apa rupanya yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran itu? Apa rupanya ajaran kalau sudah menegakkan kaki dalam posisi sebagai pengajak kepada kebaikan? Ajarannya adalah As-Saff, surah As-Saff, surah As-Saff, barisan yang bermakna barisan. Saff artinya barisan. Surah As-Saff ayat 3, ayat 4. Di surah Al-Baqarah juga disinggung mengenai itu, yang hampir sama isinya dengan hadis yang barusan kita bacakan. Surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, Allah mengajak kasih sayang kepada orang yang punya kepercayaan kepada Allah, punya keyakinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ajak mereka, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu, ini peraturannya, kamu jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Kenapa? Kalau kita langgar misalnya ayat ini, kita katakan sesuatu tapi kita belum memperbuatnya, kabura maqtan 'indallah, maka itu akan terjadi. Ayat berikutnya, kabura maqtan 'indallah, sangat besar buruk ke Allah kepada kita, sangat besar benci Allah kepada kita. Para pendakwah yang hanya asik mengajak kebaikan kepada orang lain, tapi untuk dirinya dia lupa. Berhati-hatilah. Kabura maqtan 'indallah, sangat besar murka Allah, sangat dibenci di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, jika kamu mengajak orang lain berbuat baik, jika kamu mengatakan sesuatu, lisanmu berkata-kata, hanya asik berkata, tetapi kamu lupa memperbuatnya, kamu lupa mengamalkannya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa yang di surah Al-Baqarah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'muruna nas bil bir. Kenapa? Kenapa kata Allah atamuruna nas
Kenapa kamu mengajak manusia? Atamuruna nasa bil bir. Kenapa kamu mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Padahal untuk diri kamu lupa. Wa hum yatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Wa tansawna anfusakum. Wa tansawna anfusakum. Wa hum yatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Padahal kamu membaca Alkitab. Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Tidakkah kamu berpikir kepada perbuatan bodoh dan jahilmu itu, kepada perbuatan jelek dan akhlak tercelamu itu? Begitulah Quran menyindir, menyinggung, memberikan ajaran, memberikan peraturan kepada orang-orang yang mengajak, kepada profesi yang menjadikan profesinya sebagai juru-juru dakwah di atas muka bumi Allah ini. Pendengar sekalian, hadirin rahimakumullah, kesempatan kali ini sebetulnya tema daripada kuliah singkat kita sebelum melaksanakan tarawih, sholat tarawih dan sekaligus insyaallah witir, yaitu tentang taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan menyampaikan bagaimana cerita-cerita, bagaimana keadaan-keadaan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana lemahnya keimanan umat Islam pada akhir zaman sekarang ini. Mari kita lihat, ini akan bersaling keterkaitan, ini akan saling ketergantungan. Jikalau kita temukan dua aspek utama antara taubatan nasuha dengan keimanan seseorang, dengan keimanan umat Islam pada khususnya, pada umumnya juga di akhir zaman ini. Malam pertama tarawih masjid full, malam kedua pun masih full, malam ketiga mulai berkurang, malam keempat atau 10 yang pertama biasa lumayan banyaknya, tapi 10 yang kedua sudah mulai berkurang, 10 yang ketiga berkurang lagi, 10 yang keempat itulah yang bertahan. Insya Allah orang-orang yang istiqomah keimanannya, hatinya ingin beribadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fenomena masyarakat kita, ini adalah fenomena daripada keadaan umat Islam di akhir zaman ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kena atau tidak kenanya kita sindiran halus ini, sindiran daripada kultum yang singkat ini adalah realitas fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, mari kita tengok. Andailah misalnya kita diajak kepada suatu undangan, sholat tarawih itu akan diberikan gaji. Hadir ke masjid di malam hari itu, sholat isya disambung dengan tarawih, disambung dengan witir, akan diberikan gaji. Setiap satu orang mendapat 200.000 atau 500.000, 5 lembar tukaran yang merah itu di bawah sejadah masing-masing. Kita harus yakin, kita pasti menilai semuanya akan berburu cepat-cepat menghadap masjid, pergi ke masjid. Sebelum azan pun semuanya sudah kumpul di masjid. Ada apa yang terjadi? Keimanan kita adalah condong kepada materialis. Apa tujuan para rasul itu diutus ke muka bumi ini? Dan apa sebetulnya yang mereka tinggalkan buat umat? Dan inilah sebetulnya yang mesti kita dorong generasi kita untuk mengamalkan daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa hadis Rasul itu? Apa hadis Rasul itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, para ahli ilmu itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Dan ingat, wa innal anbiya, para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Para nabi tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan duit, tidak meninggalkan materialis kepada umatnya. Wa innama warasul ilm. Tapi para nabi itu adalah mewariskan, meninggalkan ilmu. Maka kita dorong generasi kita untuk sungguh-sungguh dalam talabul ilmu. Hadirin pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah katakan di surah An-Nur untuk ayatnya, nanti kita tengok masing-masing di rumah. Inilah fungsi kultum itu sebetulnya, menggerakkan jamaah
bukan hanya sekadar dapat di masjid, selesai nanti kultumnya, selesai sholat tarawih dan witirnya, pulang kita ke rumah kita, satu langkah dari pintu masjid, tidak ada lagi kita yang teringat tentang apa yang disampaikan di kultum yang singkat ini. Janganlah seperti itu, merugi kita. Ini ilmu, inilah warisan para nabi itu sebetulnya. Jangan hanya kita terfokus, tercondong hati kita, keimanan kita kepada materialis, kepada uang, kepada duit. Ada misalnya tadi seperti yang kita katakan, dikasih 500 per orang, berbondong-bondong, berebut kita, beradu, berlomba kita untuk cepat hadir ke masjid, bahkan pulangnya pun lama-lama. Apa yang terjadi dengan keimanan kita? Apa yang terjadi dengan keimanan generasi kita? Jangan-jangan kita sudah mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk cinta materialis, sehingga tidak cinta pada ilmu pengetahuan, cinta materialis, sehingga tidak cinta lagi untuk menata karakternya yang lebih berkualitas, menata akhlakul karimahnya, menata ibadahnya, menata daripada perilaku yang baiknya, sehingga tumbuhlah generasi yang cemerlang, generasi emas, pelanjut perjuangan para ulama kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Allah mengajak kita, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, kata Allah. Apa tujuan taubat itu? Apa sebenarnya target? Kalau taubat adalah pintu pembuka segala kebaikan buat kita, harus diawali dengan taubat. Karena banyak dosa yang telah kita perbuat hari ini. Bahkan Rasul menegaskan dalam hadisnya, semua manusia itu adalah berdosa. Tidak ada manusia Bani Adam ini, anak cucu Adam ini yang tidak berdosa. Semuanya adalah berdosa. Tetapi sebaik-baik yang berdosa, sebaik-baik yang pernah berbuat salah adalah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji, bertekad tidak akan mengulanginya ke depannya. Berzikir kepada Allah, istighfar, minta ampun, memohon ampun di tengah malam sujud, meneteskan air mata dalam sujudnya dan dalam doa-doanya, bertekad meninggalkan perbuatan maksiat itu, tidak memperbuatnya lagi. Inilah sehingga setelah diterapkan itu, maka muncullah keimanan, insyaallah keimanan yang benar, sehingga terjagalah kehadirannya ke masjid, terjagalah daripada sholat berjemaahnya, terjagalah sholat fardunya ke masjid secara berjemaah, dan juga terjagalah tentunya sholat tarawihnya. Yang sekarang fenomena masyarakat kita seperti ini, maka solusinya bertaubat kita dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beribadah itu adalah nikmat, bahwasanya berbuat baik itu adalah kenikmatan, bahwa itu adalah makanan rohani kita. Kita sebetulnya banyak manusia yang tidak adil buat dirinya. Ada dua, jasmaniyah dan ruhaniyah dalam diri kita, dua unsur. Lalu yang kita kasih makan apakah jasmaniyah saja, hanya perut saja, perut 3 kali sehari kita dikasih makanan perut kita. Apakah itu adalah adil? Dibilang adil, apakah itu sudah dibilang balance, seimbang pemberian kita kepada dua unsur yang Allah kasih ini buat kita? Tidak adil kita, tidak balance kita, tidak seimbang kita dalam berbuat, dalam bersikap dan mengambil keputusan dan ketegasan, kebijakan untuk dua unsur itu. Tidak adil kita. Kalau adil, maka tidak pernah lagi tinggal sholat berjemaahnya. Kalau kita adil, maka masjid tidak sunyi walaupun sudah malam daripada 10:03, 10:04. Inilah bukti kita sebagai daripada manusia yang adil. Maka adillah kita. A'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu huwa aqrabu littaqwa, sangat mendekatkan seseorang itu kepada takwa. Adil yang dimaksud bukan hanya sekadar adil memberikan sanksi, hukuman, bersikap kepada orang lain, tapi adil buat diri kita, adil buat unsur jasmaniyah dan rohaniyah kita. Jangan hanya makan. Karena kucing kura pun juga bisa makan, kerja. Kerbau pun bisa bekerja, gajah pun bekerja. Tapi kita bukan gajah, kita bukan kerbau, kita bukan kucing,
tapi kita adalah manusia yang dikasih akal pikiran, yang dikasih daripada karunia Allah terbesar, akal untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Diberikan hati nurani untuk mengenal mana yang harus ditempuh, mana yang terbaik ditempuh, mana yang menyesatkan, mana jurang, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus. Saudara-saudara hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari taubat yang sebenarnya itu, taubatan nasuha itu, terpancarlah keimanan yang tidak menyia-nyiakan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqatul jinna, sering kita dengar ayat ini, ma khalaqatul jinna, tidak kuciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk menjadi hamba kepadaku. Tapi kita banyak manusia ini, masyarakat kita, manusia ini, kalangan manusia ini yang menjadi budak, yang menjadi hamba bukan untuk Allah, tapi untuk kerjanya, budak untuk kerjanya, hamba buat profesi kerjanya yang hanya berorientasi dunia, dan juga budak buat materialis, budak buat duit, budak buat segala bentuk-bentuk keduniaan dan seluruh perhiasannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah sekali lagi. Kita berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat yang demikian. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, barangkali atau bukan barangkali, cukup sekianlah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada yang tempel, ada nanti gerak kita untuk membuka Quran, bunyi ayat tubu ilallah taubatan nasuha, udah kita kasih tahu ayatnya, udah kita bacakan ayatnya, udah kita kasih tahu nama surahnya, surah An-Nur. Tapi sedangkan ayat yang keberapa ayat yang keberapa daripada surah An-Nur itu belum dikasih tahu. Inilah gerak kita sebagai pembuktian ada kesungguhan kita dalam beribadah dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, juga sekaligus kepada manusia di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah amat sangat dekat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita sampaikan kabar gembira jikalau bukan hanya sekadar penyampaian saja daripada kultum yang singkat ini, tapi merupakan tindakan nyata dalam perbuatan kita, maka itulah sebetulnya kabar gembira, sehingga datang mengundang daripada pertolongan Allah kepada kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, selagi yang baik dan bagaimanapun keadaan kita, waktu kita, insya Allah pertolongan Allah itu selalu datang kepada kita. Astagfirullahaladzim, salah khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.